Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delin Azahra dengan nomor NIM 209211156, Prodi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perdagangan internasional untuk memenuhi syarat tugas UAS mata kuliah Bisnis Internasional. Perdagangan internasional adalah kebijakan ekonomi pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi komposisi, arah, dan bentuk dari perdagangan dan pembayaran internasional. Di sini ada beberapa instrumen kebijakan perdagangan. Ada tarif, subsidi, kuota impor, pembatasan ekspor sukarela, persyaratan konten lokal, kebijakan anti-dumping, serta kebijakan administratif. Di sini ada tarif dan subsidi. Tarif adalah pungutan bea masuk yang dikenakan atas barang impor yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi habis di dalam negeri. Tarif sendiri adalah salah satu instrumen dari kebijakan perdagangan luar negeri yang membatasi arus perdagangan internasional. Kebijakan tarif diadakan untuk menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk subsidi sendiri, kebijakan ini ada untuk mempertahankan jumlah konsumsi dalam negeri. Subsidi sendiri adalah kegiatan yang dapat diterapkan dalam perdagangan antar negara, di mana negara bisa memberi bantuan keuangan pada suatu perusahaan atau industri untuk meningkatkan ekspor dan impor. Di sini juga ada kuota impor dan pembatasan ekspor sukarela. Kuota impor adalah kebijakan yang bertujuan untuk membatasi jumlah produk dari luar negeri dalam kurun waktu tertentu. Kebijakan ini merupakan proteksi terhadap barang-barang dalam negeri yang seringkali kalah saing dalam sisi harga produk impor. Kebijakan dari kuota impor ini agar dapat menurunkan impor yang dapat menurunkan konsumsi dalam negeri. Pembatasan ekspor sukarela atau fair berarti kuota ditentukan secara sukarela oleh negara yang mau melakukan ekspor kepada negara mitra. Sementara itu, kuota tersembunyi berarti negara membatasi kiriman barang tanpa secara gamblang menerapkan kuota impor dari negara lain. Di sini juga ada persyaratan konten lokal, yaitu persyaratan konten lokal menuntut beberapa fraksi tertentu dari suatu barang diproduksi di dalam negeri. Kebijakan ini sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap industri domestik, karena persyaratan konten lokal dapat menguntungkan produsen dalam negeri, tetapi konsumen menghadapi harga yang lebih tinggi. Dan yang terakhir ada kebijakan anti-dumping dan kebijakan administratif. Dumping adalah praktik dagang yang dilakukan oleh eksportir dengan cara menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri. Kebijakan tersebut adalah suatu diskriminasi harga secara internasional yang dilakukan dengan menjual suatu komoditas di luar negeri dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan konsumen di dalam negeri. Sedangkan kebijakan perdagangan administratif adalah aturan birokrasi yang dirancang untuk mempersulit impor masuk ke suatu negara. Kebijakan ini merugikan konsumen dengan menolak akses ke produk luar negeri yang mungkin lebih unggul. Kebijakan ini juga untuk menjaga Di sini juga ada mengenai permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam perdagangan internasional. Salah satunya adalah masalah yang paling sering dihadapi Indonesia dalam melakukan perdagangan antar negara atau perdagangan internasional adalah nilai tukar rupiahnya. Solusi dari permasalahan yang tadi adalah dengan membeli produk dalam negeri serta menahan diri terhadap produk impor, tidak menimbun dolar dan menukarkannya dengan rupiah, dan juga berwirausaha dengan orientasi ekspor, serta berwisata dan menikmati wisata dalam negeri.
Dari penjelasan tadi, kesimpulannya adalah alasan utama mengapa negara-negara melakukan perdagangan internasional ialah agar orang-orang dapat mengonsumsi barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi di negaranya. Sekian penjelasan dari saya tentang materi perdagangan internasional. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.